yang diberikan kepada saya oleh tim doa nasional, terkhusus kepada Ko Ayung yang mendorong saya untuk menyampaikan testimoni pada pagi ini. Perkenalkan Bapak Ibu semua, nama saya Christian Ongkowijoyo, saya punya istri satu, anak satu, saya tergabung di chapter Sunter Icon di regional DKI 4. Nah, tema kesaksian pagi ini adalah level up Bapak Ibu semua. Dan Bapak Ibu mungkin kesaksian saya yang bertema level up ini adalah level up di bidang yang agak berbeda dari biasanya. Karena yang saya mau saksikan adalah level up dalam kehidupan saya secara rohani. Jadi 4 tahun yang lalu saya tergabung di tim prayer full gospel nasional. Nah, karena tergabung dalam tim ini, saya mulai komit Bapak Ibu untuk mengikuti dan terlibat di semua kegiatan Departemen Prayer Nasional. Misalnya seperti morning prayer ini dan acara-acara doa yang lain. Juga ada juga namanya kegiatan prayer corner Bapak Ibu, online Zoom setiap Senin sore. Yang sekarang prayer corner ini telah berganti nama, rebranding jadi bincang-bincang level up. Nah, di prayer corner ini saya banyak sekali belajar tentang firman Tuhan, penerapannya dan lain-lain. Dan salah satunya adalah mengenai full food ministry. Bagaimana saya melakukan doa keselamatan, lalu doa kesembuhan, doa menuntun untuk menerima kepenuhan Roh Kudus, dan juga doa peperangan. Nah, Bapak Ibu, ketika saya komit melakukan hal itu, dan juga dimentorin oleh leader-leader dari prayer, dari Pak Lukman, Pak Tan Sri, lalu juga Ko Ayung, juga leader-leader yang lain, eh, jam-jam doa saya itu nambah, Bapak Ibu. Dan saya coba untuk mempraktekkan semua yang saya belajar. Dan tanpa sadar, kerohanian saya mengalami level up. Nah, sekitar akhir tahun 2022 itu saya mengikuti sebuah retreat gereja, retreat dewasa muda ya Bapak Ibu. Ketika hari terakhir retreat ada altar call dan salah satu anak dewasa muda yang ketika itu saya doakan mengalami manifestasi Bapak Ibu. Dan dia tiba-tiba jatuh tertelungkup dengan tangan menggenggam sampai kuku itu nancep ke telapak berdarah, Bapak. Saking kerasnya. Dan karena dia jatuh tertelungkup, hidungnya juga berdarah. Anak ini berteriak-teriak, Bapak Ibu. Dan waktu itu saya yang handle anak ini sendirian. Dan ketika hal itu terjadi, saya seperti punya apa ya keberanian, Bapak Ibu. Saya akan mempraktekkan bagaimana saya melakukan doa pelepasan full food yang sering dibahas di prayer corner itu. Dan saya ketika itu saya pegang anak ini, Bapak Ibu, saya pegang dadanya dan saya teriak dalam nama Tuhan Yesus, lepas. Dan seketika itu juga lepas anak ini, Bapak Ibu. Dia kembali tenang. Dia kembali bisa mengontrol dirinya. Dan singkat cerita, dibantu dengan teman-teman yang lain, dia bisa duduk dan tenang kembali. Saya pertama kali ngerasain hal itu, Bapak Ibu, dan itu merupakan hal yang sangat amazing. Saya merasa sukacita. Ada kuasa Tuhan yang ternyata bekerja melalui hidup saya. Dan eh, saya pada kesempatan saat ini juga saya menyampaikan, menginfokan kepada Bapak Ibu semua bahwa ada acara prayer camp wilayah Barat nanti di tahun 2025 tanggal 7 dan 8 Maret di Jakarta. Di prayer camp ini kita akan belajar banyak hal, salah satunya full food ministry tadi Bapak Ibu. Dan saya mendorong Bapak Ibu untuk mengikuti prayer camp ini supaya kita bisa level up dalam dalam rohani kita, dalam pengetahuan kita tentang doa. Demikianlah kesaksian saya pada pagi hari ini. Selamat Natal, Merry Christmas buat Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Bro Chris. Leveling up. Pak Han, silakan. Yesus. Dengar ya, Sandy? Jelas. Jelas ya. Oke, kita berdoa dulu. Bapa, Engkau lihat dan Engkau telah mendengar testimoni, prayer kami semua. Kami percaya Tuhan. Orang yang sungguh hati berdoa kepadamu Tuhan.
dan percaya kepadamu. Engkau telah menjawab doa. Kami percaya Tuhan, sesuatu akan terjadi di bangsa ini. Dan oleh karenanya Tuhan, untuk kami pagi hari ini juga mau mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan urapi kami semua. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Selama 2 bulan ini, sejak setelah konvensi nasional tetapkan untuk tema besar untuk akselerasi, dan untuk tahun 2025 subtemanya yaitu level up. Setelah itu tahun 2006 level up, ya, team up. Untuk level up ini banyak bisa juga karena karakternya yang level up, yang ada perubahan karakter. Level up juga bisa karena perubahan mindset, ya, dan perubahan hati, juga mengalami perubahan level up di dalam bisnis. Seperti contoh untuk pagi hari ini kita belajar, ya, ada sesuatu yang luar biasa di Lukas 5. Lukas 5 itu dan ayat yang pertama, kedua itu waktu Yesus, ya, di pantai Genesaret itu banyak orang merumuni dia hanya untuk mau mendengar firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Ayat yang kedua, Yesus itu berdiri di pantai itu, dia melihat nelayan-nelayan itu sedang turun. Jadi turun dari perahu setelah itu kan ceritanya ini kan pagi hari. Nah, rupanya semalaman perahu-perahu ini mereka setelah menjala ikan, mereka kembali ke pantai, ke desa ini, ya. Kemudian mereka biasanya kan setelah menjala, jalannya itu akan dibersihkan. Nah, kemudian Yesus ini naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahunya siapa? Bapak Ibu Simon. Nah, dia kemudian menyuruh Simon ini untuk mendorong perahunya itu sedikit jauh dari pantai, lalu Yesus duduk mengajar, ya, orang banyak itu di atas perahu. Jadi orang-orang yang tadi menantikan itu di pantai itu ternyata sedang Tuhan itu memang sengaja menantikan perahu. Ternyata ada perahu yang Tuhan pasti tahu itu bahwa perahu yang beberapa perahu ini ternyata tidak berhasil menangkap tangkapan ikan. Kemudian makanya dia menyuruh dia naik sengaja untuk di perahu itu. Bukankah kita seperti Simon dan para nelayan ini? Seringkali kita ini mau melakukan semuanya dengan jeripaya kita, dengan it's good, bagus, kita harus gigih, harus ulet, kita harus bekerja keras. Nah, ini. Tetapi seringkali kita lupa bahwa kita tidak mengandalkan Tuhan. Maka itu kenapa Amsal berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, untuk bisa mencapai level up dalam dunia apa saja, ini ayat ini sangat menginspirasi saya waktu 35 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Ya, sehingga saya boleh ada hari ini, saya ada pencapaian level up itu bukan karena saya jadi, kalau saya membaca ayat ini, artinya murid-murid ini waktu ini masih belum murid, ini nelayan-nelayan ini nol kayak saya pada waktu itu.
dalam kondisi pekerjaan berat, kita nggak tahu tujuannya apa, hidup ini pokoknya ya seperti banyakkan orang, pokoknya bekerja untuk nafkahi keluarga, ya, dan sebagainya. Kemudian sampai suatu hari seperti para nelayan ini, Yesus datang ke perahu. Yesus datang juga, maka itu Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang mencari aku, tetapi aku yang mencari engkau. Nah, Yesus yang inisiatifnya itu dari Tuhan Allah, karena dia begitu peduli kepada setiap orang, datang bisa lewat siapa saja. Simon juga demikian. Kemudian ini ayat yang luar biasa ini yang menginspirasi saya. Ayat 4 dan 5. Setelah selesai berbicara, berkatalah Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Ya, Yesus berkata kepada Simon, tebarkan jalannya. Nah, ini perkataan yang ayat kelima ini Simon jawab. Ya, ini ternyata kemudian Simon ngomong, guru, sepanjang malam kami ini bekerja keras. Nah, ini ada kata bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga. Tetapi karena perkataanmu itu juga, aku akan menebarkan jala itu. Ini kuncinya, esensinya dari kalau kita mau level up dalam semua apapun, kita yang asalnya nol, kita nggak bisa apa-apa, kita ini bukan siapa-siapa, kita harus betul-betul merespon panggilan Tuhan, merespon suara Tuhan, merespon firman Tuhan. Firman Tuhan itu pada mulanya kegelapan, kemudian firman Tuhan berkata terang, jadilah terang, terang jadi di Kejadian 1. Demikian juga setiap kehidupan kita, ya, firman itu nomor satu. Firman Tuhan itu Tuhan ngomong apa? Because firman itu adalah Allah sendiri yang telah menjelma menjadi manusia, yaitu Kristus, Mesias, Yesus Tuhan itu. Sehingga dia berkata, ya, tebarkan jalan. Makanya dia bilang, karena you say so, I will throw the net. Aku akan menebarkan jala. Dan yang terjadi luar biasa. Makanya akan mendapatkan tangkapan yang lain. Bukan cuma di situ, Bapak Ibu. Yang luar biasa apa? Saya selama ini kayaknya memang waktu itu saya bisnis ya, saya toko buka ini semua. Tapi anehnya, heranya itu selalu bisa nutupin, bisa membawa anak, bisa sekolah dan sebagainya. Semuanya saya tidak ada susah payah. Karena betul-betul Tuhan pelihara saya dan keluarga. Tetapi yang saya yang kagumi Tuhan itu apa? Yaitu ayat yang terakhir, ayat yang ke-10, demikian juga Yakobus, Yohanes, anak Zebedus yang teman Simon itu, ya, kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Sesudah menarik perahu-perahunya itu di darat, ya, ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Wow. Ini yang namanya level up. Ya, yang saya dulu nggak peduli dengan orang, ngapain ngurusin orang, ngapain dengan orang lain. Yang penting gua urusan saya nggak urus orang lain. Tetapi Tuhan ini luar biasa mengangkat level saya, ya, dari kita hanya cuma menjala ikan-ikan, yaitu bekerja dan sebagainya seperti kebanyakan orang, tapi saya diangkat sama Tuhan untuk apa? Mulai memikirkan orang lain, punya passion, punya compassion, jiwa-jiwa. Saya mulai dibawa sama Tuhan, diangkat level saya lebih tinggi lagi levelnya untuk menjadikan penjala manusia. Wow, saudara, ini yang luar biasa. Ini yang bisa saya sampaikan. Biarlah pagi hari ini saya tidak bisa. Masih banyak kesaksian karena waktu. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Ko Ayung. Silakan Pak Han. Mulialah namamu Tuhan,
dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu, Yesus kami. Ya, saya di tahun 2024 ini bersyukur sama Tuhan karena ditambahkan cucunya. Jadi saya dapat cucu ketiga di bulan Oktober tanggal 31. Kalau sudah dapat cucu keempat pada tanggal 12 bulan 12 2024 jam 12.02. Lah ini dapat cucu yang kedua ini ceritanya ya, waktu itu seharusnya lahirnya itu tanggal 22 atau 26 menurut dokter. Tetapi tiba-tiba menantu saya ini kontraksi terus ya dari tanggal 10 sampai tanggal 11 itu akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nah, dibawa ke rumah sakit itu sampai malam ya baru pembukaan 2. Lah padahal saya ini ada acara ya tanggal 12 ini pagi kita ikut kapel Natal ya. Setelah itu karena kita sudah daftar acara tanggal 12 jam 10 sampai jam 12, saya ngomong sama suami ya, lebih baik kita tetap ikut acara. Saya percaya nanti setelah acara selesai, cucu kita ini pasti lahir. Di gereja nanti kita doa sama Tuhan. Akhirnya benar ya. Jadi ketika kita ikut acara, kita berdoa, lahir pas ya jam 12.02 setelah acara itu selesai. Kita kan ikut ada makan-makan ya, ikut makan-makan, lalu dari situ saya langsung ke rumah sakit Pondok Indah ya untuk nengok cucu yang keempat. Ini kita juga ada yang ketiga ya, Tuhan ini luar biasa memberikan kado ya, luar biasa di hari Natal ini ya. Kami berdoa selama 7 tahun untuk anak kami yang pertama, belum mendapatkan momongan. Tuhan mengabulkan doa kami selama 7 tahun ya. Anak kami yang pertama menikah 2017. Puji Tuhan, menjelang Natal saya diberitahu oleh menantu dan anak bahwa puji Tuhan sudah hamil ya. Doa kami selama 7 tahun tidak sia-sia, kami terus berdoa sama Bapak di surga. Kalau saya ditanya gimana anaknya yang pertama, sudah punya momongan belum? Saya bilang kami masih minta sama Bapak di surga. Kalau kita ya yang manusia, firman Tuhan kan mengatakan kalau kita yang jahat tahu memberi pemberian yang baik untuk anak-anak kami, terlebih Bapak kami yang di surga. Ketika kita minta pasti diberi, dan Tuhan akan memberikan itu tepat pada waktunya, tidak terlalu cepat dan tidak terlambat, pas. Dan ketika Tuhan akan memberikan, Tuhan sudah mempersiapkan ya. Itulah kesaksian daripada kami bahwa doa terus kita tidak boleh melupakan ya. Kita harus tekun berdoa, apalagi menjelang tahun-tahun ke depan ya. Bagaimanapun juga kita harus tekun berdoa, walaupun Tuhan belum memberi, terus berdoa. Karena Tuhan akan memberikan apa yang kita minta itu tepat pada waktunya. Amin. Doa kita tidak akan pernah sia-sia. Itulah kesaksian daripada
keluarga kami yang bagaimana Tuhan memberikan kado Natal yang luar biasa di tahun 2024 ini. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Susilowati. Tekunlah berdoa. Ya, silakan Pak Han. Give thanks.